Yang pertama adalah ide dan konsep. Lukisan ini terinspirasi dari salah satu pura terkenal yang ada di Bali, yaitu Pura Ulun Danu Beratan Bedugul. Bedugul adalah kawasan dataran tinggi di sisi paling utara dari Kabupaten Tabanan yang menjadi pusat pariwisata Bali. Selanjutnya adalah unsur. Lukisan ini menghadirkan serangkaian warna-warna gelap senja dan bentuk juga tekstur yang mengarah pada objek pagoda dan objek alam sebagai background, lalu menampilkan refleksi garis imajiner yaitu air di sekeliling. Selanjutnya adalah prinsip. Yang pertama adalah penekanan. Langit menjelang malam di salah satu sisi dan matahari yang akan terbenam di sisi lain. Yang kedua adalah pusat perhatian, pagoda di tengah danau. Yang ketiga adalah kesatuan, yaitu terdapat beberapa unsur yang saling berhubungan. Yang keempat adalah keselarasan, yaitu bentuk, warna, tekstur, unsur lukisan menciptakan keselarasan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah nilai. Lukisan yang kami buat memiliki segi keindahan pada objeknya, yaitu pura yang ada di tengah danau, serta latar belakang langit senja yang terlihat mempesona. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ide dari lukisan ini berasal dari tema yang telah disepakati bersama, yaitu keberagaman Indonesia. Kami mengambil subtema berupa flora khas Indonesia yang nantinya Rafflesia Arnoldi ditetapkan menjadi objek pasti kami. Konsep lukisan yang pertama adalah deskriptif karena objek utama dalam lukisan ini adalah bunga bangkai, ditambah dengan latar belakang hutan yang dilengkapi dengan ilusi banyaknya pepohonan, batu, dan jamur sebagai penambah estetika agar lukisan tidak dianggap sebagai objek mati. Yang kedua adalah estetika karena bunga bangkai adalah salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Prinsip lukisan yang pertama adalah kesatuan, yaitu lukisan ini menghadirkan adanya keterikatan antara Padma raksasa sebagai objek utama lukisan dengan habitat tempat tanaman ini bernaung, yakni hutan. Yang kedua adalah keseimbangan. Pepohonan dilukis sejajar membentangi 3/5 area atas lukisan sehingga tidak terbentuk suatu ketimbangan antara bagian kanan dan kiri lukisan. Yang ketiga adalah keselarasan. Pilihan warna untuk objek-objek yang ada telah dipertimbangkan secara mendalam agar objek-objek pada lukisan dapat membaur dengan baik satu sama lain dan menciptakan keselarasan. Yang keempat adalah irama. Prinsip ini terdapat pada pepohonan yang dilukis nyaris identik secara warna dan ukuran dengan jarak lukis yang hampir sama, aksai bintik-bintik kuning pada tanaman Rafflesia, serta 3 buah jamur yang memiliki bentuk dan pewarnaan yang sama. Selanjutnya adalah komposisi. Lukisan ini memiliki komposisi yang terdiri atas 1 buah Rafflesia Arnoldi sebagai objek utama, pepohonan, rerumputan, bebatuan, 3 buah jamur, serta semak-semak. Selanjutnya adalah kesebandingan. Sebuah tanaman Rafflesia dengan ukuran besar diletakkan untuk memenuhi bagian tengah pepohonan yang tinggi dan ramping dengan jumlah yang banyak dilukis untuk mengisi latar langit hitam pada bagian belakang objek utama. Selanjutnya adalah pusat perhatian. Center of interest dari lukisan ini adalah tanaman Rafflesia Arnoldi. Yang kedelapan adalah penekanan. Lukisan ini memiliki kesan kontras sebagaimana objek-objek pada lukisan ini memiliki bentuk, warna, serta ukuran yang bervariasi dan tidak monoton. Selanjutnya adalah gradasi. Adanya gradasi dapat ditemui pada bunga Rafflesia yang merupakan perpaduan dari warna merah dan oranye, jamur yang merupakan perpaduan dari warna coklat dan putih, rerumputan yang memadukan warna hijau tua dan hijau muda, serta pepohonan yang merupakan perpaduan dari warna coklat muda dan coklat tua. Unsur lukisan yang pertama adalah unsur titik. Penggunaan unsur titik pada lukisan ini dapat ditemukan pada aksai bintik-bintik pada objek utama, yaitu Rafflesia Arnoldi, dan titik pada bunga-bunga yang terdapat di semak-semak. Yang kedua adalah unsur garis. Pepohonan dan rerumputan merupakan perwujudan dari unsur garis pada lukisan ini. Selanjutnya adalah unsur bidang. Contoh bidang pada lukisan ini adalah bidang lingkaran yang terbentuk pada bagian tengah bunga Rafflesia. Selanjutnya adalah unsur bentuk. Lukisan ini tersusun oleh bentuk figuratif karena bentuk-bentuk dari objek yang ada meniru wujud yang berasal dari alam, yakni tumbuhan, jamur, dan bebatuan. Yang kelima adalah unsur ruang. Sebagaimana elemen dari seni lukis terdiri atas dimensi panjang dan lebar, maka lukisan ini tergolong memiliki ruang 2 dimensi. Selanjutnya adalah unsur tekstur. Lukisan ini memiliki tekstur yang halus karena menggunakan cat akrilik sebagai bahan untuk pewarnaannya. Selanjutnya adalah unsur warna. Warna yang digunakan untuk melukis lukisan ini ialah warna netral yakni putih dan hitam, warna primer yakni merah dan kuning, serta warna sekunder yakni hijau, oranye, dan coklat. Yang terakhir adalah unsur gelap terang.
Unsur gelap terang ini dapat ditemukan pada celah di sekitar bunga rafflesia, hamparan rumputan, semak-semak, serta pepohonan. Nilai lukisan yang pertama adalah kami memilih Rafflesia arnoldi sebagai objek utama di lukisan ini karena termasuk salah satu tanaman yang terancam wajib dilestarikan. Harapan kami dengan menjadikan Rafflesia arnoldi sebagai objek lukisan dapat meningkatkan perlindungan Rafflesia arnoldi supaya terlestarikan dan bertahan untuk generasi-generasi berikutnya. Yang kedua adalah nilai estetis dalam lukisan ini terdapat pada bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan objek utama dalam lukisan. Yang terakhir adalah nilai simbolis dari lukisan ini, yaitu Rafflesia arnoldi yang merupakan puspa langka Indonesia karena kelangkanya di alam. Rafflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka Indonesia oleh Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Seni adalah karya seseorang yang menggambarkan tentang pengungkapan ekspresi, sedangkan rupa adalah bentuk-bentuk yang memiliki kedalaman, isi, atau volume. Pencarian ide ini didapatkan ketika kami memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu keberagaman Indonesia. Pada saat itulah kami terpikir untuk melukiskan sesuatu yang bisa menjadi daya tarik atau menjadi lukisan yang ikonik. Akhirnya kami memilih lukisan dengan judul Culture Nature Art. Lukisan yang kami buat kali ini menggunakan media cat akrilik yang dilukis di atas kanvas dengan ukuran 40 x 60 cm dan menerapkan teknik plakat dengan menggunakan perpaduan warna dasar seperti hitam, putih, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Dalam lukisan ini mengandung prinsip seni rupa, yaitu antara lain yang pertama, nilai atau value yang dimana lukisan ini ada kekuatan warna yang terdapat dalam lukisan. Yang kedua, ada keselarasan atau harmoni yang merupakan prinsip untuk menyatukan unsur yang ada dalam seni rupa dari berbagai bentuk daerah. Lalu selanjutnya adalah ada kesatuan atau unity yang menyatukan unsur-unsur seni rupa dalam lukisan ini yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Selanjutnya ada komposisi di mana objek-objek dalam lukisan ini disusun secara teratur dan serasi. Dan yang terakhir adalah kesebandingan atau proporsi di mana hubungan tinggi rendah, jauh dekat, dan luas sempitnya objek pada lukisan ini disusun teratur sehingga bagian satu dengan yang lainnya terlihat selaras. Untuk konsepnya sendiri, lukisan yang kami buat merupakan lukisan realisme dengan gaya Muay Indie. Gaya ini berkembang di Hindia Belanda pada abad ke-19. Lukisan ini menggambarkan keindahan alam di sekitar pegunungan dengan tujuan menggencarkan daya tarik pariwisata. Pada lukisan yang kami buat, terdapat repetisi garis lengkung yang berbentuk gunung, bukit, awan, bunga, dan bangunan. Irama hadir pada jajaran gunung, bukit, awan, dan bangunan pura. Selain itu, terlihat dari perbedaan ketinggian bukit dan gunung. Gunung yang menjadi fokus objek pada lukisan kami. Yang menjadikan lukisan kami menarik adalah adanya kekayaan khas Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldi, barong khas Bali, pura khas Bali, batik Megamendung khas Cirebon, burung cendrawasih khas Papua, dan gunung serta perbukitan. Lukisan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati dan hewani yang tersebar di seluruh wilayah. Unsur dalam lukisan ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual terdiri dari titik, garis, warna, bidang, ruang, tekstur, bentuk, dan gelap terang. Sedangkan unsur non-visual terdiri dari imajinasi pelukis, konsep, pandang hidup, serta sikap estetik dan artistik. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan serta keberagaman alamnya yang harus kita lestarikan serta kita banggakan. Sekian dari kelompok 3. Action. Deskripsi lukisan. Lukisan ini berjudul Elang Jawa memakai media cat akrilik, ukuran kanvas 40 x 60 cm, posisi potret. Karya ini termasuk aliran impresionisme yang menampilkan objek yang tidak mirip elang Jawa apabila dilihat dari dekat namun terlihat mirip saat jarak pandang agak jauh. Ide lukisan. Ide dari lukisan elang Jawa ini adalah keragaman fauna yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Jawa. Konsep lukisan elang Jawa ini adalah deskriptif. Lukisan fokus pada gambar elang Jawa yang tampak dari samping. Prinsip lukisan, yang pertama adalah komposisi. Elang Jawa sebagai objek utama, gelap terang pada setiap bagian sayap dan langit sebagai latar belakang, serta matahari sebagai pelengkap latar belakang agar lukisan menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesatuan.
Kesatuan pada lukisan kami terdapat pada objek elang Jawa dan langit sebagai latar belakang lukisan. Warna coklat gelap dan terang pada setiap bulu elang serta warna biru gelap dan juga terang saling menunjang satu sama lain menciptakan keharmonisan komposisi yang indah. Unsur lukisan, ada garis. Pada lukisan kami terdapat banyak sekali unsur garis yang kami lukis sebagai pembeda antar warna satu dengan lainnya. Yang kedua bidang, ketiga bentuk, keempat ruang, kelima tekstur, keenam warna, ketujuh gelap terang. Nilai lukisan, yang pertama nilai objektif. Pada lukisan elang Jawa ini tampak jelas gambar elang Jawa dengan perpaduan warna yang pas pada bagian badan elang dan juga latar belakang objek. Yang kedua, nilai subjektif. Menurut kami, lukisan elang Jawa ini tampak indah dan mempunyai nilai tersendiri. Perpaduan unsur-unsur membuat lukisan tampak lebih indah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Lukisan ini bertema keberagaman Indonesia dan berjudul Anggrek Bulan atau Phalaenopsis amabilis. Lukisan ini dilukis menggunakan media cat akrilik di atas kanvas yang berukuran 40 x 60 cm dengan posisi landscape. Jenis karya ini termasuk jenis karya seni rupa dua dimensi karena bisa dilihat dari ukurannya yang hanya memiliki panjang dan lebar. Karya ini termasuk aliran naturalisme yang menampilkan objek realistis dengan penekanan setting alam. Dari segi teknik pembuatan karya, lukisan Anggrek Bulan ini dilukis dengan sapuan warna cat yang tebal pada kanvas atau disebut dengan teknik plakat. Dengan memberikan sapuan warna yang tebal, maka lukisan terkesan colorful. Ide lukisan ini berasal dari tema yang telah ditetapkan, yaitu keberagaman Indonesia. Dari tema tersebut, kami memutuskan untuk melukis flora khas Indonesia yang pertama kali ditemukan di Ambon pada abad ke-17. Kami memilih anggrek bulan karena pesonanya yang memancar sehingga mendapatkan julukan puspa pesona. Konsep pada lukisan ini yaitu estetika dan deskriptif. Estetika karena lukisan tersebut memiliki keindahan pada objeknya, yaitu tumbuhan anggrek bulan dan background yang berlatarkan keindahan alam. Deskriptif karena dalam lukisan anggrek bulan termasuk deskriptif alam yang berfokus pada anggrek bulan dan latar belakangnya yang terlukiskan pohon-pohon lebat dan tumbang sebagai variasi serta daun-daun hijau seperti wujud aslinya di alam. Prinsip lukisan ini yaitu komposisi, proporsi, kesatuan, keseimbangan, ritme, harmoni, penekanan, dan nilai. Unsur pada lukisan ini yaitu unsur titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Nilai yang terkandung yaitu nilai estetis dan simbolis. Sekian, terima kasih. Lukisan ini merupakan bentuk kekaguman pada sejarah atau cerita mitos dari Candi Sewu dan Roro Jonggrang. Terdapat nilai sejarah yang tergantung, yaitu sejarah di mana terjadinya klimaks ketika Roro Jonggrang menjadi candi. Oleh karena itu, untuk melestarikan budaya seperti cerita Roro Jonggrang, kami membuat lukisan ini. Kami menamai lukisan ini Candi Roro Jonggrang. Lukisan ini dilukis menggunakan cat akrilik, kanvas dengan ukuran 60 x 40 cm dengan posisi landscape. Pelukis menggunakan teknik plakat. Konsep lukisan yang pertama yaitu konsep feeling. Pada lukisan ini terdapat suasana yang memanas dan menegangkan. Langit berwarna hitam dengan gradien warna merah disertai oranye. Hal tersebut dalam cerita sejarahnya menandakan bahwa kejadian ini terjadi pada malam hari. Disertai api-api atau warna merah dan oranye di langit sebagai tipu muslihat agar tampak seperti cahaya matahari. Yang kedua, konsep emphasizing. Pada lukisan ini kita harus memahami cerita di balik lukisan tersebut. Hal ini juga dapat menambah wawasan kita mengenai budaya khas Indonesia yang patut menjadi warisan dari generasi ke generasi. Prinsip lukisan yang pertama, unity atau kesatuan. Unsur-unsur pada lukisan ini bersatu padu dalam membangun komposisi yang serasi. Prinsip proporsi membandingkan bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Prinsip keselarasan atau harmoni, terdapat kesesuaian antara unsur-unsur yang berbeda. Hal itu muncul karena pengaturan warna, pencahayaan, dan bentuknya tidak terlalu mencolok
satu sama lain sehingga tampak harmonis. Prinsip gradasi gelap terang. Pada lukisan ini terdapat perpaduan berbagai warna yang digunakan secara berangsur-angsur. Prinsip kontras mengatur perbedaan antara dua unsur yang berlawanan. Unsur-unsur pada lukisan ini adalah titik, garis, bentuk, gelap terang, dan ruang. Nilai lukisan. Yang pertama, nilai objektif. Secara objektif, dalam memberi nilai estetis pada lukisan umumnya dilihat dari segi garis dan warna yang menarik pada saat dipandang mata, serta pemberian gelap terang yang sempurna. Di lukisan ini dapat dilihat pada pemberian garis-garis tipis pada lekukan candi yang tampak seperti batu yang disusun. Selain itu, ada juga garis-garis pada rambut seolah-olah rambut tampak bergelombang. Ada juga warna pada selendang yang berwarna emas kecoklatan, agar selendang seolah-olah tampak berkibar dan timbul. Nilai subjektif pada lukisan ini, gelap terang pada candi terlihat selaras dengan latar belakang fajar. Latar belakang fajar tersebut sangat mendukung warna gelap terang candi. Selendang warna kuning selaras dengan warna pakaian yang dikenakan oleh Roro Jonggrang yang berwarna hijau. Selendang batik juga menunjang objek sebagai identitas, merupakan batik lurik yang berasal dari Jawa Tengah sesuai dengan cerita dalam lukisan. Perpaduan warna-warna pada selendang, pakaian, Roro Jonggrang, candi, dan langit membuat objek-objek tersebut terlihat sangat realistis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Lukisan ini berjudul Anggrek Bulan dengan aliran naturalisme dan dilukis menggunakan cat akrilik pada kanvas berukuran 40 x 60 dengan posisi potret. Terdapat beberapa macam objek, yaitu anggrek bulan, kemudian batang, dan beberapa helaian daun-daunan. Lukisan anggrek bulan terinspirasi dari ragam flora khas Indonesia. Anggrek merupakan tanaman hias berbunga yang mewah dan selalu digemari oleh masyarakat. Dari segi konsep, kami melihat dari segi estetika, yaitu lukisan ini memiliki keindahan pada objek utamanya, yaitu anggrek bulan. Sedangkan dari segi konsep deskriptif, lukisan ini termasuk deskriptif alam yang berfokus pada bunga anggrek bulan. Prinsip lukisan ini terfokus pada yang pertama, yaitu prinsip keselarasan. Pada lukisan anggrek bulan ini memiliki keselarasan antara satu dengan yang lain. Lalu pada bagian daun yang memiliki helaian abstrak namun tetap memenuhi keselarasan. Yang kedua yaitu prinsip kontras. Pada lukisan ini terdapat adanya warna gelap dan terang, ukuran besar dan kecil, serta tekstur lembut dan kasar. Dengan adanya warna kontras, maka lukisan tersebut akan lebih menarik dan tidak monoton. Unsur-unsur yang digunakan pada lukisan ini diantaranya yaitu garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Pada unsur gelap terang, cahaya seolah-olah berasal dari sebelah kiri, sehingga pada bagian kanan dibuat gelap. Secara objektif, dalam memberikan nilai estetis pada lukisan umumnya dilihat dari segi garis, bentuk, dan warna yang menarik pada saat dipandang mata, serta pemberian gelap terang yang sempurna. Di lukisan ini dapat dilihat pada pemberian garis-garis tipis pada daun sehingga nampak nyata dan menjelaskan jika itu tulang daun. Warna yang digoreskan juga sesuai dengan kenyataan dan ada penambahan gelap terang yang lebih menunjukkan kesan ekspresi bahwa ada daun yang menepuk. Dari segi nilai subjektif, pada lukisan anggrek bulan ini memiliki keselarasan antara satu dengan yang lain. Lalu pada bagian daun yang memiliki helaian abstrak namun tetap memenuhi keselarasan. Hal tersebut menjadikan lukisan ini memiliki nilai estetis.